Aku bernama Marni, usia aku 21 tahun dan inilah kisah kasihku yang terjadi dengan Om Tony. Aku memang tinggal menumpang di rumah Om Tony, 49 tahun, di sebuah rumah sederhana di sebuah kampung. Kami memang berasal dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Suamiku terpaksa harus menjadi TKI di luar negeri untuk bisa memperbaiki keadaan perekonomian. Istri Om Tony bekerja di sebuah restoran yang berada di luar kota. Dulu tante sangat menolak pernikahanku dengan suamiku, sementara Om Tony kebalikannya. Dia adalah sosok pria yang lembut dan baik hati. Mau bagaimana lagi kalau memang sudah jodohnya? Dulu aku sempat bekerja di sebuah pabrik sebelum akhirnya bangkrut dan aku terkena PHK. Malam itu hujan sangat deras. Aku tengah asyik berbaring di atas sofa sambil menonton TV. Ketika tiba-tiba Om Tony tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya menuju kamar mandi. Lalu terdengar suara seperti orang muntah. Aku pun segera menyusulnya. "Ada apa, Om? Masuk angin?" tanyaku. Dia hanya mengangguk dengan lemah. "Kita ke dokter ya, Om," tawarku. "Gak usah, Marni, gak enak, sudah malam begini, mana hujan lagi," jawabnya. "Kalau begitu biar saya bikinkan teh panas." "Iya, saya juga masih punya obat," usulku. Kemudian Om Tony pun mengangguk seraya berjalan menuju ke kamarnya. Setelah mengantarkan teh dan obat itu, aku pun kembali berbaring di ruang tamu sederhana itu sampai akhirnya aku terlelap. Malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 1:30 malam ketika aku mendadak terbangun karena kembali mendengar Om Tony muntah-muntah di kamar mandi. Dengan segera aku menyusulnya. "Om muntah lagi?" tanyaku panik. Dia mengangguk dengan lemah dan berkata, "Marni, Om sepertinya kalau belum dikerokin biasanya belum bisa baikan ini." Entah dari mana datangnya keberanianku saat itu, tiba-tiba saja muncul ideku. "Ya sudah Om, biar saya saja yang ngerokin." "Om tunggu saja di kamar sebentar ya," ucapku seraya melangkah mencari alatnya. Om Tony sepertinya tidak menolak tawaran itu. Aku kemudian bergegas menuju dapur, mencari piring kecil untuk alas gelas dan menumpahkan sedikit minyak goreng yang tinggal sedikit. Koin 100-an lama yang kebetulan aku masih menyimpannya beberapa, aku bawa juga. Setibanya di kamarnya, aku sedikit kaget karena mendapati Om Tony telah bersiap-siap menerima bantuanku itu dengan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Tanpa basa-basi lagi, mulailah aku mengeroki punggungnya dalam posisi Om Tony duduk membelakangiku di atas kasur tuanya itu. Selesai di bagian punggung atas, kini giliran bagian tengah. "Maaf Om, kainnya bisa dibuka sedikit?" pintaku, karena kainnya itu menghalangi proses mengerokku. Om Tony pun membuka kain tersebut. Kemudian aku pun melanjutkan kerokan itu. Aku berusaha sebaik mungkin. Bukan hanya karena mengeluarkan tenaga, tetapi juga menahan suatu keinginan yang terpendam setelah setahun berlalu tanpa sentuhan dari suamiku. Paling maksimal aku hanya bisa melakukan ritual dengan jari saja untuk sekedar meredam keinginanku itu. "Kalau capek berbaring saja, Om," pintaku. Om Tony pun menuruti usulku itu dengan berbaring sehingga aku bisa melanjutkan mengerok punggungnya itu yang berkilat di bawah sinar redup lampu kamar. Belang-belang merah bekas kerokan tak bisa lagi menghilangkan keindahan dan daya tariknya sebagai seorang pria. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Aku terus bekerja sampai kemudian aku mendengar dengkuran halus keluar dari mulutnya. Om Tony sepertinya sudah tertidur dan entah kenapa aku tak serta-merta menghentikan kerokanku itu. Aku seolah-olah ingin lebih lama bersamanya. Karena khawatir Om Tony akan terbangun secara tiba-tiba, aku pun akhirnya mengerok dengan lebih pelan. Malam itu, aku menjadi teringat pada suamiku yang jauh di sana. Malam itu, aku begitu ingin mendapatkan kasih sayangnya. Tapi apa dayaku, suamiku itu sangatlah jauh. Tangan-tanganku sedikit gemetar. Namun saat aku menyadari kalau Om Tony seolah-olah telah terlena di alam mimpinya, aku pun semakin memberanikan diri.
Malam itu aku sudah benar-benar kehilangan kendali dengan jantung yang semakin berdegup, tapi sensasi yang aku rasakan malam itu sangat luar biasa. Anda akan paham jika lama tak merasakan dengan pasangan seperti yang aku alami ini. Om Tony yang begitu damai dalam tidurnya, ingin rasanya pipinya itu aku beri kecupan. Tapi tentunya hal itu sangat beresiko. Akhirnya setelah aku bisa menguasai keadaan dan menenangkan diriku sendiri serta meredam keinginan itu, aku pun keluar dari kamar Om Tony dan pergi tidur seperti biasanya. Pukul 3:30 pagi aku terbangun. Usai sekadarnya membersihkan rumah, aku sempatkan mengintip kamar Om Tony. Dia masih tertidur. Om Tony, panggilku, mencoba membangunkannya sambil sedikit menepuk pundaknya. Matanya mulai terbuka. Sudah jam 6:30, Om. Apa Om sudah merasa enakan? Tanyaku. Dia hanya mengangguk pelan dan berucap, tapi rasanya Om masih lemas ini. Marni, linu-linunya belum hilang benar, jelasnya. Tadi saya belikan bubur ayam di depan. Sarapan dulu ya, kataku. Om Tony pun bangkit perlahan dan duduk di tepian ranjang. Lalu segelas teh aku letakkan di atas meja kecil dekat tempatnya. Aku meninggalkannya dan tak lama kemudian aku kembali ke kamarnya. Kenapa? Tanyaku saat melihat bubur itu masih separuh yang tersisa. Masih pahit. Masih pahit, Marni, jawabnya. Ya sudah, Om. Minum obat dulu, dan kalau mau mandi air panas, sudah saya siapkan di kamar mandi, ucapku. Om Tony lalu meminum obat itu dengan perlahan. Om masih pegel-pegel ini. Om istirahat lagi saja. Entar saja deh mandinya, jawabnya. Kalau begitu biar saya kompres saja ya, tawarku. Namun sebelum Om Tony menolak, aku sudah setengah berlari menuju dapur, mengambil handuk kecil dan baskom kecil, lalu menuangkan air hangat ke dalamnya. Sekembalinya aku ke kamar Om Tony sudah berbaring lagi. Om mengambil kursi kayu, aku mengambil kursi kayu lalu duduk di sampingnya, meremas handuk dan mulai secara lembut mengusap wajahnya. Om, jadi gak enak nih, jadi ngerepotin kamu, ucapnya. Sudahlah Om, senang kok saya sendiri, jawabku sambil terus melakukan pekerjaan itu. Tanpa berkata-kata, Om Tony melepaskan ikatan kainnya dan kembali aku melihat punggung yang kini berbelang merah sampai batas pinggangnya itu. Dengan lembut aku usap seluruh permukaan punggung itu dengan handuk basah tadi. Butiran keringat mulai muncul dari pori-pori kulitnya itu. Nafas Om Tony tanpa teratur dan seperti sengaja aku berlama-lama mengusapkan handuk itu. Namun karena dia tidak menyuruhku berhenti, aku pun lalu meneruskannya dan sebisa mungkin membuatnya merasa nyaman. Ketika aku semakin nekat mencari-cari kesempatan, tangannya pun mencoba mencegah aksiku lebih lanjut. Marni, suruh Om Tony dengan suara lirik berbisik. Tenang Om, bisikku mencoba menenangkannya. Napasnya mulai tersendat-sendat. Aku pun melakukan tindakan yang lebih jauh, hanya menggelapkan handuk dengan air hangat itu dengan penuh kelembutan. Namun degupan jantung dan dera napasku yang semakin menggema sudah bisa menggambarkan betapa besarnya keinginan yang dibangkitkan dari yang aku lakukan itu. Aku tidak tahu kenapa. Aku semakin tidak ingin berhenti. Lalu dia juga agak gemetar dan deru napasnya mulai tak beraturan. Aku hanya bertindak mengikuti naluriku saja. Naluri seorang perempuan yang sekian lama tak mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Om Tony memalingkan kedua pergelangan tanganku. Ada sedikit upaya menarik tanganku dari daerah tersebut. Namun, aku sudah kehilangan akal sehatku. Aku semakin nekat.
Di titik tersebut, ketika satu tangan mencoba meraihnya, dia memalingkan pergelangan tanganku. Sayangnya, sudah sedikit terlambat. Akhirnya di pagi yang cerah itu, akal sehatku benar-benar dikalahkan oleh keinginanku yang terlampau tinggi. Pertahanan moralku pun runtuh. Aku rebahkan Om Tony dan mulai berusaha membuatnya terpancing dengan caraku. Dia mencoba melawannya dengan mendorongku, namun itu hanya seperti pura-pura saja. "Marni, aku ini om kamu," ucapnya terhenti ketika aku sudah langsung memulainya, memberikan rasa nyaman itu. "Marni, apa kata orang-orang nanti?" "Ini nggak benar, Marni," ucapnya seraya mulai memberikan balasan. Mungkin hal ini dikarenakan juga oleh istri Om Tony yang sudah cukup lama tidak pulang, sehingga mumpung ada kesempatan, ya terima sajalah, gumamnya. Pagi itu aku dan Om Tony sudah sama-sama terbawa suasana yang begitu romantis. "Marni, apakah kamu serius ini?" bisik Om Tony. "Serius Om, sudah sekian lama suamiku tidak ada di sisiku." "Om, Marni membutuhkan bantuan itu dari Om," sahutku lirih. Akhirnya pagi itu, dengan kesadaran penuh, aku dan Om Tony pun saling mengobati kerinduan di antara kami berdua. Sebenarnya aku rindu suamiku, tapi jauh, dan juga istrinya Om Tony lama tidak pulang dari luar kota itu. Jadi cocoklah. Pagi itu suasana yang sejuk berubah menjadi semakin menghangat. Kamar dengan kat mengelupas di sana-sini itu seolah-olah berubah menjadi kamar pengantin yang indah. Diiringi dari tempat tidur tua yang bergerak itu semakin membuat suasana semakin romantis saja. Mata Om Tony menerawang ke langit-langit kamar tanpa plafon itu. Aku menatap wajahnya. "Marni, kenapa kamu lakukan itu? Ini nggak benar." "Marni, apa kata tetangga nanti? Apa kata tante? Apa kata suamimu?" ujarnya lirih. "Maafkan saya Om, saya hilaf. Saya juga wanita normal. Berpisah setahun dari suami itu sangat berat buat saya. Om, tapi mau bagaimana lagi? Seandainya Om mau mengusir saya atas kesalahan ini, silahkan," jawabku. "Om gak akan usir kamu, Marni. Kamu telah baik selama ini membantu Om. Ini adalah salah Om juga. Om minta ini jadi rahasia kita berdua saja ya," sahutnya. "Saya akan jaga rahasia ini Om," jawabku pelan sambil berupaya untuk melanjutkannya. Kali ini Om Tony mengambil alih posisi dan dengan penuh semangat berusaha menemani sampai di puncak yang indah itu di pagi tersebut. Setelah beberapa lama kami pun tersenyum lelah. "Marni, Om sekarang malah merasa lebih segar dari sehari-hari sebelumnya," sahutnya dengan senyumnya. "Marni, Om sekarang malah merasa lebih segar dari hari-hari sebelumnya," sahutnya dengan senyuman. "Sakitnya Om itu mungkin karena akibat dari keinginan Om yang tidak terrealisasikan," sahutku. "Sepertinya iya Marni," sahutnya malu-malu. "Tenang Om, mulai sekarang selama tidak ada istri Om itu, Marni siap jadi penggantinya," ucapku seraya semakin merapat padanya. Selanjutnya, pagi itu pun kami ulangi lagi sampai kami benar-benar merasa lelah. Sejak kejadian hari itu, aku dan Om Tony tiap malam selalu bersama dan tentunya kawan-kawan sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan dalam kesempatan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita yang lainnya lagi. Terima kasih.